Color footprint. Selamat datang di Color Footprint. Hari ini, kita akan menyelami dunia narwal, makhluk yang sering disebut sebagai unicorn laut karena gadingnya yang panjang dan spiral. Habitat dan adaptasi dinginnya Arktik, narwal dengan nama ilmiah Monodon monoceros adalah paus bergigi yang unik dan menjadi salah satu mamalia Arktik yang paling spesial. Mereka adalah penghuni setiap perairan Arktik, ditemukan di sekitar Greenland, Kanada, dan Rusia. Bayangkan, mereka menghabiskan seluruh hidupnya di perairan es yang dingin, di mana suhu bisa turun jauh di bawah 0 derajat Celcius. Untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrim ini, narwal punya beberapa adaptasi yang luar biasa. Mereka punya lapisan lemak blubber yang sangat tebal yang berfungsi sebagai isolasi, menjaga mereka tetap hangat. Bentuk tubuh mereka yang ramping dan hidrodinamis juga membantu mereka bergerak dengan efisien di bawah lapisan es yang tebal. Mari kita bicara tentang fitur mereka yang paling ikonik, gadingnya. Ini bukan sekadar tanduk, melainkan gigi taring yang tumbuh memanjang dari rahang atas narwal jantan. Panjangnya bisa mencapai 3 meter, bahkan ada yang sampai 3,5 meter. Yang lebih menarik lagi, gading ini bukanlah tulang padat, melainkan memiliki jutaan ujung saraf kecil yang terhubung ke otak narwal. Selama bertahun-tahun, fungsi gading ini menjadi misteri besar. Awalnya, banyak yang menduga itu untuk bertarung, memecah es, atau bahkan mencari makan. Namun, penelitian modern telah mengungkapkan fungsi yang jauh lebih menarik. Gading narwal adalah organ sensorik yang sangat sensitif. Mereka menggunakannya untuk merasakan perubahan suhu, tekanan, dan konsentrasi garam di air. Bayangkan, mereka bisa merasakan lingkungan sekitarnya hanya dengan gadingnya. Ini membantu mereka menemukan makanan dan menavigasi di lingkungan Arktik yang sering tertutup es. Meskipun gading biasanya ditemukan pada jantan, ada beberapa kasus langka di mana narwal betina juga memiliki gading. Bahkan ada narwal dengan 2 gading. Fenomena ini sangat jarang dan menambah keunikan makhluk ini. Narwal adalah pemakan ikan, terutama menyukai ikan kod Arktik dan halibut Greenland. Mereka juga makan udang dan cumi-cumi. Cara mereka berburu cukup unik. Dengan bantuan gading sensoriknya, mereka bisa mendeteksi mangsa di perairan yang gelap dan keruh. Penelitian menunjukkan bahwa narwal sering menggunakan teknik slurping atau menyedot mangsa. Mereka bisa menciptakan tekanan negatif di mulut mereka untuk menyedot ikan-ikan kecil, terutama yang bersembunyi di dasar laut atau di celah-celah es. Kehidupan sosial dan komunikasi, narwal adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok. Ukuran kelompok bisa bervariasi, dari beberapa individu hingga puluhan, terutama selama migrasi. Mereka berkomunikasi satu sama lain menggunakan berbagai macam suara, termasuk klik, peluit, dan dengung. Suara-suara ini juga digunakan untuk ekolokasi, mirip dengan lumba-lumba, membantu mereka menemukan jalan dan mangsa di bawah air. Migrasi adalah bagian penting dari kehidupan narwal. Mereka melakukan perjalanan panjang antara daerah perkembangbiakan musim panas dan area musim dingin, seringkali mengikuti pergerakan es laut. Reproduksi narwal, sebuah proses yang memakan waktu. Reproduksi narwal adalah proses yang cukup lambat dan membutuhkan waktu, mencerminkan lingkungan Arktik yang keras dan sumber daya yang kadang terbatas. Narwal memiliki masa kehamilan yang sangat panjang, yaitu sekitar 14 hingga 16 bulan. Masa kehamilan yang panjang ini penting untuk memastikan bayi narwal lahir dengan ukuran dan perkembangan yang cukup untuk bertahan hidup di perairan Arktik yang dingin. Bayi-bayi narwal lahir di perairan yang lebih hangat dan terlindung, seringkali di fjord atau teluk yang dangkal, di mana risiko dari predator lebih rendah. Narwal betina biasanya hanya melahirkan 1 anak setiap kali melahirkan. Induk narwal sangat protektif terhadap anak-anaknya.
Anak narwal akan menyusu dari induknya selama periode yang cukup lama, mungkin hingga 2 tahun, meskipun mereka mulai mengonsumsi makanan padat lebih awal. Bayi narwal yang baru lahir belum memiliki gading yang terlihat. Gading panjang yang ikonik itu, yang sebenarnya adalah gigi taring yang tumbuh memanjang, mulai tumbuh beberapa saat setelah kelahiran. Masih banyak lagi konten menarik yang akan datang. Pastikan kamu sudah subscribe, share dan like agar selalu update. Sampai bertemu di video selanjutnya.